itu sudah masuk ya, ini kan ada 3 bulan, ada 3 kali haid, 1 kali suci gitu. Itu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh istri yang sedang menunggu masa idah itu. Kemudian juga dengan sang suami, apa yang bisa dilakukan dan tidak dilakukan, harus dilakukan dan tidak dilakukan. Kemudian apakah masih selama masa idah itu masih ada tanggung jawab istri kepada suami? Masa iddah adalah masa jeda dari perceraian untuk memberi kesempatan jika mau rujuk. Tapi statusnya cerai. Cerai. Ya. Jadi masa iddah itu dalam status cerai. Cerai itu berarti putus. Itulah masa jeda itu. Masa jeda antara cerai dengan masa rujuk. Jadi jelasnya begini, orang bercerai itu putus. Setelah putus diberi kesempatan kalau mau kembali nggak melalui proses nikah, itulah masa iddah. Tapi statusnya cerai. Nah, kesempatan itu mau dimanfaatkan apa tidak untuk kembali. Jadi itu. Yang kedua, untuk checking rohim. Karena dalam masa 3 kali suci atau 3 kali haid atau 3 bulan itu orang hamil sudah muncul tandanya. Misalnya pas dicerai itu hamil 7 hari misalnya. Dengan adanya masa iddah 3 kali suci atau 3 kali haid atau 3 bulan, itu otomatis akan segera ketahuan hamil apa tidak. Kalau logikanya orang hamil itu nggak akan haid. Jadi begitu dicerai misalnya, ternyata dia hamil dan tidak dirujuk, berarti kan masa iddahnya menunggu melahirkan. Ya tadi ada satu kurang nomor itu keterangan tentang dicerai dalam keadaan hamil dan tidak dirujuk. Tambahan nomor berapa? Nomor 6. Jadi sebentar, orang hamil dicerai, ya, dicerai. Kan masa iddahnya sebenarnya 3 kali suci, bukan melahirkan. Kan akan ketahuan, toh. Akan ketahuan ketika dia hamil, itu mesti akan ketahuan. Selama 3 kali suci terjadi haid, otomatis nggak hamil. Maka yang berlaku adalah 3 kali haid atau 3 kali suci. Tapi kalau dia hamil dicerai oleh suaminya dan tidak dirujuk, kan orang laki-laki lain kalau mau melamar kan harus nunggu melahirkan. Ini poin ini yang tadi belum sempat bisa ditolong nomor terakhir ya. Tambahkan nomor 6 aja Pak. Boleh nomor 6. Di istri yang dicerai ternyata hamil, istri yang dicerai ternyata hamil dan tidak dirujuk oleh suaminya, maka masa iddahnya adalah melahirkan. Jadi seulangi, substansi dari fungsi masa iddah ini yang pokok 2. Pertama, memberi kesempatan kepada suami untuk rujuk. Gak usah pakai prosedur awal. Gak usah pakai prosedur awal. Prosedur awal itu kan melamar, ngasih mas kawin, ijab kabul, mengadakan walimah. Ini kan namanya prosedur awal orang menikah. Kalau orang bercerai,
diberi kesempatan, ya, diberi kesempatan untuk kembali menjadi suami istri, nggak pakai prosedur awal. Rujuk itu jangan dikira nikah lagi, ya. Rujuk itu hanya membatalkan perceraian sehingga mereka sudah kembali jadi suami istri. Ya, saya agak bingung Pak. Tadi yang poin ke apa tadi ya? Yang keterangan di bawah itu kenapa? Jadi setelah masa iddah selesai, mereka kembali itu harus ada Prosedur awal. Itu kalau setelah iddah selesai. Iya, contohnya begini. Ada orang menopause, Iya. umur 50, cerai oleh suaminya. Karena dia sudah tidak haid, berarti nunggu 3 bulan. 2 bulan. Nah. Katakanlah Januari, Februari, Maret, dicerai tahun Januari. Maka masa iddahnya berakhir tanggal 31 Maret. Ya. Pada tanggal 31 Maret ini suami kembali enggak? Kalau dia kembali pada hari Di dalam masa menunggu 3 bulan itu Pak. ya. Tapi kalau tanggal 1 April suami datang, itu nggak bisa, harus melamar. Prosedur seperti orang mantanannya lagi, dilamar. Namanya orang dilamar kan bisa nolak, bisa menerima. Lamaran diterima, lamaran diterima, dia bersedia menikahi, ya siapkan mas kawin. Mas kawinnya kunci kontak, Mercedes misalnya. Itu kan mas kawin kan yang ngarani istri. Mas kawin itu yang ngarani istri loh. Kita ini kebanyakan keliru. Hanya orang Jawa yang nggak mau nyebut mas kawinnya minta apa sih, nggak mau nyebut. Hanya dikasih yang paling murah. Quran saja Quran hadiah. Ambil dari masjid. Itu ya salahnya wanita Indonesia. Kenapa? Orang Jawa. Kalau wanita luar Jawa ya nyebut. Minta emas sekian on. Kalau di Sulawesi minta kerbau sekian ekor. Di Jawa Timur aja masih ada yang minta kerbau. Waktu nikahnya sih anaknya Gus Dur Oh iya. kan minta kerbau. Kerbau. Ya karena dia orang desa, simbol kerbau itu masih jadi lambang kehormatan ya. Kerbau 10 itu kan itu juga menaikkan gengsi suami sebetulnya. Jadi suami kalau dimintai mas kawin mahal bisa memberi itu prestis. Dan bagi wanita itu juga kekayaan yang bernilai toh. Kalau di Sulawesi sampai 40 ekor. Kalau pihak suami itu kekayaannya berupa kapal-kapal penangkap ikan, itu minta kapal. Ya, keluarga itu minta kapal satu. Ya, untuk nantinya untuk dipakai mencari nafkah. Itu contohnya. Jadi hanya selisih 1 hari dan lain prosedur. Makanya ketika suami mencerai istri, itu dalam masa iddah itu kan bisa saja terjadi perubahan pemikiran. Ya. Semula waktu mencerai itu mantap banget, tak tegat, malah baru cerai 1 aja ngomongnya 3, saking mantapnya. Tapi setelah dicerai timbul berbagai pemikiran baru yang dia menyesal. Lubang apa yuyu nih? Dibuang yang mana yuyu nih? Waktu dicerai belum nampak pamornya. Begitu dicerai, calon pelamar sudah antri ya. Suaminya kan ternyata istri saya wanita pilihan. Nah, di balik ini bisa saja begitu. Hanya ada masa rujuk. Yang kedua, untuk checking rokin bagi orang-orang yang masih normal, 3 bulan itu kalau hamil sudah kelihatan. Makanya di sini diperingatkan jangan menyembunyikan, malah jangan bohong. Kan ini kan si wanita hamil atau tidak itu kan yang tahu dirinya sendiri toh. Kan ada wanita yang karena selak kepingin segera nikah, dia bilang bahwa dia tidak hamil, padahal sudah 3 bulan nggak haid. Berarti kan hamil sekitar 3 bulan toh. Nah dia ngomong kepada orang lain, saya tidak hamil, kan bisa saja toh.
maka lamaran baru masuk karena nggak dibujuk loh oleh suaminya. Lamaran baru masuk ini kan jadi menyamarkan keturunan. Ketika punya anak dari perkawinan kedua ini anak siapa? Anaknya suami yang mencerai atau anaknya suami yang baru kan jadi nggak jelas. Karena bisa aja bayi 7 bulan lahir toh. Padahal itu sebenarnya udah 9 bulan. Tapi karena dia ngakunya waktu nikah kedua itu mengaku tidak hamil, si suami kedua mengira itu anaknya. Kan bisa aja. Makanya ini urusan dengan Allah. Kalau ada wanita dicerai dalam keadaan hamil, kalau dia menyembunyikan, itu urusan dengan Allah. Karena ini nanti menyangkut menyamarkan keturunan. Bintinya ini loh yang jadi masalah. Kalau sekarang pakai cek DNA toh, dia anak siapa? Anak bapak pertama atau bapak kedua? Tapi kalau zaman Nabi nggak usah pakai DNA. Satu, kemiripan wajah atau kemiripan bentuk kaki. Kaki itu mirip antara bapak anak. Bentuk kaki. Saya setelah membaca itu, saya coba bayangkan, iya ya kaki saya kan buntek-buntek. Persis kami bapak saya. Jadi jari-jarinya tuh rapet itu. Jadi makanya kalau orang susah tarik. Pak Mati bapak tuh dulu begitu, kakinya tuh buntek. Jadi kalau rangan tuh susah sembuh.